Halo semua kesayangan Tuhan, semoga keadaan kalian sehat-sehat semua. Hari ini kita lanjutkan pembacaan di kitab Yohanes pasal yang ke-21, pasal yang terakhir dari Injil ini. Kita langsung, tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan yang kau berikan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu. Dan terima kasih karena Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu ini. Tuhan, hari ini kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus. Kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Luar biasa ya. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus ini semalaman mencari ikan tidak dapat. Dan keesokan paginya Tuhan Yesus menghampiri mereka di tepi pantai. Ya, dia lihat dan dia tahu bahwa mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak menanyakan, dia tidak mengkritik keadaan mereka. Karena kan apa yang Tuhan bilang, Tuhan itu kan menginginkan mereka bukan jadi penjala ikan lagi, bukan jadi nelayan, tetapi yang Tuhan inginkan supaya mereka itu menginjil, memberitakan Injil kepada bangsa Israel, ya. Tetapi justru mereka kembali lagi kepada pekerjaan mereka yang lama. Tuhan Yesus memanggil mereka, bertanya kalau ada ikan, tetapi mereka bilang mereka tidak mendapatkan apa-apa. Seperti yang barusan kita baca, Tuhan Yesus melakukan mujizat kembali, ya, dengan berkata, "Ya, lempar jala kalian," dan mereka mendapatkan banyak sekali ikan, dan jalanya pun tidak terkoyak. Jadi di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya sekali lagi bahwa Dia adalah Tuhan
dan Mesias yang sesungguhnya. Di saat mereka kembali ke darat, Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan untuk mereka, karena dia tahu mereka itu pasti lapar. Ya, karena semalaman gak dapat apa-apa. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia itu sungguh-sungguh mengasihi murid-muridnya. Dia bukan datang untuk minta dibakarin ikan atau disiapkan sarapan karena dia merasa dia Tuhan dan yang berkuasa, tetapi justru dia melayani mereka. Sungguh menakjubkan hati Yesus itu. Ya, jadi dia di sini tertulis di ayat ke-14, itu adalah saat yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah ia bangkit. Lanjut ke ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini Tuhan Yesus memulihkan keadaan Petrus, ya. Kalian ingat dia sempat bukan mengkhianati tetapi menyangkal bahwa dia pernah mengenal Tuhan Yesus. Selama 3 kali dia menyangkal, ya. Bukan selama tapi sebanyak 3 kali. Di sini Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah dia mengasihi Yesus? Dan selama 3 kali, sebanyak 3 kali juga dia mengatakan bahwa, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Ya, dan Tuhan mempercayakan domba-dombanya untuk digembalakan. Jadi orang-orang Israel yang belum mengenal Yesus, yang ya supaya mereka tidak dibiarkan, tapi digembalakan supaya mereka tidak tersesat seperti dulu. Ayat ke-18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jadi di ayat yang ke-19 itu dikatakan bagaimana suatu saat Petrus itu akan juga menjadi martir. Ya, jadi dia bukan mati karena sakit, tetapi justru mati dibunuh karena imannya, kepercayaannya kepada Yesus. Kita lanjut ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu."
Ya, jadi Tuhan Yesus itu mau menegaskan kepada Petrus bahwa gak usahlah kamu pusingin apa yang akan terjadi dengan murid yang lain ini. Tetapi pikirkanlah panggilanku terhadap kehidupanmu. Pikirkanlah bagaimana kehidupanmu di hadapanku. Itu yang Tuhan Yesus mau. Makanya Tuhan Yesus bilang, itu bukan urusanmu. Kamu itu ikutlah aku. Ya, jadi ikutlah Yesus maksudnya ikutilah teladannya. Ayat yang ke-24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Ya, jadi yang dimaksud murid itu selama ini adalah Yohanes, ya, Yohanes penginjil yang bersama-sama dengan Yesus. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Luar biasa. Di sini Yohanes terakhir menyebutkan bahwa Tuhan Yesus telah melakukan lebih banyak mujizat dari apa yang kita baca dalam kitab Yohanes dan dalam ketiga Injil yang lain. Ya, jadi hari ini kita sudah baca bersama Yohanes pasal 21, itu adalah pasal yang terakhir dari kitab Injil Yohanes ini. Saya berharap pembacaan ini bisa menjadi berkat buat kamu dan membuat kamu juga semakin mencintai firman Tuhan, semakin memiliki semangat untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Oke, Tuhan memberkati. Dadah.